dalam hitungan jam. TPS akan ditutup dan penghitungan suara akan dimulai. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan jurnalis VOA, Rio Tuasikal di Philadelphia, Pennsylvania, dan juga ada warga negara Indonesia di AS, Emil Harsa, yang saat ini berada di Texas. Dan kita ke Rio terlebih dahulu. Rio, bagaimana kondisi pemilihan umum dan juga pemungutan suara di sana? Iya, selamat petang dari Amerika, pemirsa iNews. Saat ini saya berada di sebuah TPS di dekat pusat kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Ini adalah satu dari 9.000 TPS yang dibuka di negara bagian ini pada hari ini. Dan TPS di negara bagian Pennsylvania akan ditutup pukul 8 malam. Artinya sekitar 2 jam lagi akan ditutup dan antrian ini masih dibuka, masih ada beberapa pemilih yang datang. Meskipun tidak seramai pada pagi hari. Kalau Anda lihat di layar kaca Anda, itu adalah situasi tadi pagi, antriannya lebih panjang, dan orang antusias TPS sudah dibuka dari jam 7, dan jam 7 sudah mulai banyak antrian, dan mereka menyampaikan menggunakan hak pilihnya begitu. Namun saat ini memang sudah lebih tenang. Perlu diingat juga bahwa hari pencoblosan di Amerika Serikat bukanlah hari libur, sehingga warga yang mau memilih ini harus mencocokkan jadwal. Dan banyak yang datang setelah jam kerja begitu. Ya, bagaimana antusiasme warga Amerika Serikat Indonesia yang punya hak pilih di sana? Iya, kami tadi sempat berbincang dengan salah satu warga diaspora Indonesia, warga negara Amerika, keturunan Indonesia, yang datang ke TPS begitu. Dia datang sendiri pukul 9 pagi dan langsung antusias datang ke TPS begitu. Sebetulnya kalau di Amerika Serikat bisa menggunakan beberapa metode pencoblosan. Selain datang ke TPS pada hari H, bisa juga melakukan pemilihan lebih awal di lokasi-lokasi tertentu atau memilih lewat pos begitu. Namun tadi kami berbincang dengan satu orang yang ingin merasakan langsung kemeriahan pesta demokrasi di Amerika Serikat sehingga ingin langsung datang ke TPS. Dia sudah 2 kali mengikuti pemilihan presiden dan dia selalu datang ke TPS. Berbeda dengan keluarganya yang memilih menggunakan pos begitu karena memang lebih praktis. Surat suaranya kita pesan, dikirim langsung ke rumah dan bisa kita langsung kembalikan ke kantor pos setelah dicoblos begitu. Namun demikian surat suara melalui pos maupun melalui TPS akan sama-sama dihitung hari ini gitu. Baik, terima kasih Rio Tuasikal melaporkan dari Pennsylvania, dan sekarang kita beralih ke Pak Emil. Pak Emil, bagaimana prediksi pemenang pemilu di Texas? Kira-kira siapa Pak, Trump ataukah Harris? Selamat petang, Mbak dan pemirsa iNews. Kalau Texas itu historically selalu Republikan ya, jadi udah pasti kayaknya Republikan yang bakal menang. Biasanya kalau di Texas itu kota-kota besar kayak Dallas, Houston, Austin itu kota besarnya bisa imbang ya antara Demokrat dan Republikan. Tapi di daerah-daerah pinggirannya itu biasanya Republikan semua gitu. Ya, kira-kira apakah ada isu hangat yang bisa menentukan suara di sana? Apakah karena suara di sana kuat karena berbasis partai? Kayaknya kalau Texas itu konservatif ya, jadi pasti milihnya Republikan. Sementara California, New York itu lebih Demokrat. Ya, informasinya kalau di sana nanti bisa pemungutan suara dilakukan hingga pukul 8. Dan kira-kira apakah setelah pemungutan suara selesai kita bisa langsung memantau hasilnya seperti kalau di Indonesia kan kita ada quick count. Nah, kalau di Amerika Serikat seperti apa, Pak? Benar, kalau di Texas ya itu dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi ini akan tutup jam 7 malam. Sekarang ini jam 5. Jadi kelihatan tuh kok sepi banget ya. Mungkin karena orang-orang yang pulang kerja lagi kena macet ya. Saya mikirnya nanti sekitar jam 5.30 sampai jam 7 mungkin agak rame lagi. Tadi pagi saya di sini lumayan rame ya. Nah, kalau mengenai perhitungan biasanya begitu ditutup TKP-nya mereka udah mulai menghitung dan akan disiarkan di televisi. Baik, terima kasih Pak Emil telah melaporkan dari wilayah Texas. Kemudian sebelumnya ada Rio Tuasikal dari Pennsylvania. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.